Terhormat Saudari Safridayani selaku ibu yang menjadi tersangka di Polres Tangsel, Ibu ya. Yang kami hormati Saudara Yelvin. Izin pimpinan, kami membacakan resumenya. Resume kasus dugaan penggelapan oleh ibu dari Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Attala di Polres Tangerang Selatan. Kronologi kasus, Ibu Safridayani, orang tua dari Farel dan Nayaka, membantu saudara dari pendahuluannya Bu. Pendahuluan bahwa saat ini terdapat isu yang sedang viral terkait penahanan terhadap Ibu Safridayani dalam kasus dugaan penggelapan di Tangerang Selatan yang merupakan orang tua dari Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Attala. Kasus ini viral setelah kedua anak dari Ibu Syafrida membawa poster berisi tawaran menjual ginjal di Bundaran HI demi membebaskan sang ibu yang ditahan di Polres Tangerang Selatan. Kronologi kasus, Ibu Syafridayani, orang tua dari Farel dan Nayaka, membantu saudara ayahnya untuk mengurus rumah karena beliau bekerja di sebuah maskapai sehingga sering keluar negeri. Menurut pengakuan dari Farel, selama bekerja di rumah tersebut, sang ibu kerap diperlakukan tidak menyenangkan dan beberapa kali menerima perlakuan kasar baik verbal maupun fisik. Ibu Syafridayani memutuskan untuk tidak lagi mengurus rumah tersebut setelah mendapat serangkaian perilaku tidak mengenakan. Namun respon dari pemilik rumah adalah melaporkan Ibu Yani ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang yaitu ponsel serta sejumlah uang. Menurut Farel, ibunya tidak melakukan penggelapan seperti yang dituduhkan karena baik ponsel dan uang yang dituduhkan tersebut adalah pemberian dari pemilik rumah kepada Ibu Yani. Buntut dari laporan tersebut, Ibu Syafridayani ditahan oleh Polsek Ciputat. Pada tanggal 20 Maret, Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Attala membentangkan spanduk yang intinya ingin menjual ginjal mereka untuk dapat membebaskan kasus Ibu Syafridayani yang ditahan dan menjadi viral di media sosial. Perkembangan kasus, pada tanggal 21 Maret, pihak keluarga Ibu Syafridayani mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan permohonan tersebut dikabulkan. Pada tanggal 23 Maret, terdapat kesepakatan damai melalui mediasi antara pihak terlapor dan pelapor di Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Setelah proses mediasi tersebut, pada malam harinya sekitar pukul 20.30, pelapor menuju Polsek Ciputat Timur dan melakukan pencabutan laporan terhadap Ibu Syafridayani. Mungkin Farel bisa ceritakan ya bergantian aja dengan Ibu. Silakan. Bisa menceritakan masalahnya ya yang disampaikan tadi ya, garis besarnya saja. Nah, awalnya juga itu kan kasusnya itu ibu saya diminta membantu, tapi ibu saya ini kan diperlakukan seperti asisten rumah tangganya, dan padahal masih saudara. Tapi terus juga pernah sewaktu-waktu ibu saya sulit dihubungi dan akhirnya dibeliin handphone dengan balasan ibu saya harus bekerja dengannya, dan itu pun ada kesepakatan tentang gaji dan lain-lain. Lalu ketika bekerja ibu saya dititipkan sejumlah uang itu pun diberikan untuk mengurus rumahnya, untuk membayar wifi dan lain-lain, termasuk membayar asisten rumah tangganya. Saat bekerja ibu saya ini tidak tahan, akhirnya berhenti dan memblokir nomor WhatsApp saudara ayah saya ini. Terus singkat cerita, tanpa ada bukti yang jelas, akhirnya ibu saya ditahan. Saya hanya tahu itu sih. Tuduhannya digelapkan apa, Pak Farel? Tuduhannya itu penggelapan sebuah barang dan uang. Senilai 10 juta dan sebuah handphone. Handphone ya. Handphone ada nilainya. Handphone apa itu? Kenapa? Handphone apa? Sekitaran berapa ya? Merek Vivo. Vivo. Paling 5 juta, 10 juta ada. 3 jutaan, Pak. 3 jutaan.
Itu ya, Ibu ada yang ingin disampaikan, Bu? Tapi terakhir kemarin kan sudah selesai ya, udah penangguhannya penahanannya ditangguhkan ya, dikabulkan. Lalu sudah ada pencabutan laporan, sudah ada. Oke. Ya, kami perlu mengapresiasi ya Kapolres Tangerang Selatan Pak Victor ya, Pak Randa ya, Victor ya, karena kemarin Pak Dasko pimpinan DPR 2 hari lalu telepon saya supaya mengkomunikasikan ini dengan Polres Tangerang Selatan dan langsung ini kan di Polsek kemarin ya, di Polsek ya. Jadi Kapolres, atasannya Kapolsek, Pak Victor lah yang berinisiatif menyelesaikan masalah ini dengan restoratif justice. Kita apresiasi Pak Victor ya. Nanti mungkin ya teman-teman ya, simpulannya kita dorong supaya ini memang benar-benar tuntas ya, si Ibu tidak lagi dipermasalahkan secara hukum. Itu Bu ya. Soal uang berapa 10 juta plus handphone Vivo, kalau toh si pelapor ya menginginkan uang tersebut, komunikasi tadi ada pimpinan DPR yang siap menanggulanginya. Ntar dari turun diselesai ya. Saya hanya ingin menangkap pesan 2 anak membela ibunya dengan cara itu. Tidak ada orang lain yang suruh kau itu. Enggak, Pak. Murni dari hatimu. Murni. Saya cuman spontan aja itu, Pak. Ya. Saya kira pimpinan apa yang tadi ditawarkan, Bu, yang 10 juta kan nanti harusnya Ibu kembalikan kalau itu betul. Betul nggak uang itu, Ibu? Sudah tidak ada sama sekali, Pak. Sepeser pun tidak saya ambil dan itu sudah saya kembalikan dan ada catatannya, Pak. Tapi dari pihak polisi itu saya tidak diterima karena di situ saya tidak ada saksi waktu mengembalikan uang tersebut. Sama saya tidak ada katanya kwitansi. Yang menerima siapa, Bu? Uang Ibu berikan? Saya memberikan kepada saudara dari suami saya tersebut yang tempat menitipkan uang. Dan itu semua ada. Presnya untuk segera menyelesaikan ini dan close kasusnya. Saya Farel ya, mewakili orang tua dan adikmu, respect ya, sikap membela ibumu. Anda anak yang memperjuangkan ibumu. Saya pribadi dan kami semua di sini sangat menghargai itu, dan buktinya Komisi 3 terpanggil hatinya untuk memanggilmu datang kemari dan menjadi contoh kepada banyak orang yang setia dan menghormati ibunya, dan ketika diperlukan ia membela ibunya. Saya respect untukmu ya. Terima kasih pimpinan.